Konten ini hanya bagi mereka yang memiliki pikiran bebas, akal sehat, dan juga wawasan luas. Jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Kabar tidak menyenangkan di perhelatan Muktamar 35 Tambak Beras Jombang yang akan dilaksanakan 27 sampai 31 Agustus 2026. Kabar itu menyebutkan bahwasannya ada panitia 9 naga dikoordinir oleh Teddy. Kabar ini sangat menyakitkan kami sebagai Nahdien. Sebegitunya Muktamar ke-35 ini terkotori. La islama illa bi jama'atin wala jama'atan illa bi imaratin wala imaratan illa bi ta'atin walau sawadahu qaumuhu alal fikhi fakana hayatan lahu walahum wa in sawadahu qaumuhu ala ghairi fikhin wa kana halakan lahu walahum. Jika memilih pemimpin itu dasarnya karena kepahaman fikih, maka kesejahteraan baginya dan bagi kaumnya. Tapi jika memilih seorang pemimpin itu dasarnya selain fikih, maka kerusakan baginya dan bagi kaumnya. Kabar tidak menyenangkan itu datang. Dan ini menunjukkan bahwasanya dasar menentukan pemilih, dasar menentukan pemimpin itu bukan sawadahu qaumuhu alal fikhi, tetapi sawadahu qaumuhu ala ghairi fikhin. Jelas di situ hayatan wahalakan, tinggal mana yang dipilih. Ternyata apa yang terjadi di Muktamar 35 ini sangat mengharukan bagi kita. Coba kita simak video. Ini adalah alumni Tebu Ireng yang dicari-cari oleh orang banyak, terutama mereka-mereka yang tersinggung dengan statementnya. Simak baik-baik, jangan di-skip-skip. Saya ingin menamainya sebagai Panitia 9. Ini Panitia 9 yang berasal dari 9 pembantu presiden yang beberapa hari yang lalu berkumpul di lingkar istana, tepatnya di kantor Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, yang hadir memimpin rapat di kantor Seskap Teddy Wijaya adalah apa kepentingannya? Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI, pembantu presiden di Partai Gerindra sebagai Ketua Pelaksana Harian Partai Gerindra, memimpin rapat. Lalu hadir mantan Wakil Menhan, itu menjabat sebagai Kepala BIN, Jenderal Purnawirawan Herindra. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden, Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi. Lalu hadir juga di situ tuan rumah, Menseskap Teddy Indrawijaya. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden Wamensesnek, Juri Ardiantoro. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden Menteri Haji Kiai Haji Irfan Yusuf. Lalu hadir juga di situ putra NU sendiri, yaitu Menteri ATR BPN pembantu presiden Nusron Wahid, dan pembantu presiden Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Masya Allah, ini apa yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Di dalam asarnya beliau ngendikan, ma'akhwafa, sangat menakutkan, ini akhofu ala hadhil ummah, terjadi pada umatnya Kanjeng Nabi. Ketika itu umat ditanya apa itu? Alimun, orang alim tapi munafik. Al munafikul alim. Lalu ditanya oleh para sahabat, bagaimana seorang yang munafik kok ngalim? Umar menjawab, alimul lisan, pinter ngomong, bikin strategi, bernarasi, memanajemen psikologi, dan juga menyesatkan ideologi dengan narasi-narasi, eksploitasi emosi, konflik biner, pengkultusan. Sayyidina Umar ditanya ketika itu mengatakan al-munafikul alim,
orang-orang yang munafik tapi ngalim. Bagaimana orang munafik kok bisa ngalim? Lawang Tuhannya saja mau dikelabui, bagaimana bisa dikatakan ngalim? Lalu apa jawabnya Umar? Alimul lisan, pandai ngomong. Bisik sikoti lisanihi, ya kok ukasirun minan nasi, bisa babi tabaihim fid dolari. Ya karena kepandaiannya bersilat lidah, bikin strategi narasi, banyak orang mengikutinya ini terjatuh pada kesesatan, kegelapan, kedoliman karena mengikutinya. Jahilul qalbi kaburo maktana indallahi antakulu wala taf'alun. Bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkan. Ini harusnya orang-orang seperti ini sudah singkirkan saja dari NU. Kenapa NU dibawa-bawa ke tanah politik? Kembalikan pada khitohnya. Telah diberikan contoh oleh seorang Umaro. Umaro itu apa? Umaro itu adalah ulama, karena dalam kategori yang disebutkan di dalam Nashaikhul Ibad ada 3 tingkatan ulama, yaitu ulama ahli syariat, ahli fikih, fakih, lalu hakim, jamaknya hukama, orang-orang ahli zikir, orang-orang yang bijaksana, selalu tafakur, walaupun tidak begitu mendetailkan akan ilmu syariat. Lalu umaro, siapa itu? Yang menguasai kedua-duanya. Orang yang fakih juga hakim. Akan saya kasihkan contoh bagaimana seorang umaro yang ada di Indonesia ini memberi contoh ulama-ulama ahli syariat tetapi tidak hukama, tidak hakim, tidak bijaksana. Saya harus berhormat kepada beliau. Kita harus hormat kepada beliau. Bagaimana negara ini dijajah kolonialisme yang tidak terlihat. Indonesia itu merdeka 81 tahun. Ketika ditinggal Belanda, itu masih utuh gunung-gunungnya, alamnya, jalannya baik, sungainya baik. Loh, selama 81 tahun merdeka. Lah sekarang kok malah gundul, sungainya terkena erosi, sampah-sampah di mana-mana, tandus, jalannya rusak, jembatannya gampang hancur. Sebenarnya siapa sih penjajahnya? Jangan-jangan kita penjajah yang tidak terlihat. Maka kita simak seorang umaro yang menguasai akan ilmu fikih dan juga hakim, bijaksana. Siapa dia? KDM, Kang Deddy Mulyadi. Maka kita simak videonya. Kita harus malu pada apa? Pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih, membangun rasa adil pada seluruh rakyat. Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raga demi bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi. Manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap tauladan di mata mereka, mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka ketika kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan. Inilah cara kita untuk bersama rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, menghormati sang saka merah. Dan kami maka di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita merdekakan bangsa ini dari penjajahan yang tidak terlihat. Penjajahan yang tidak terlihat adalah sistematika kolonial gaya baru. Dengan cara apa? Merusak pikiran kita, merusak pendengaran kita, merusak khayalan kita dalam sistem yang tidak terlihat. Orang seperti disenangkan, tetapi dia dihancurkan. Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Dirgahayu negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan kita semua. Semoga sang saka merah putih tetap berkibar di tengah gempuran perubahan zaman. Wallahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus hormat kepada Deddy Mulyadi, KDM. Bagaimana mengajari kita, bagaimana ulama, bagaimana hukama harus bertindak. Jangan manfaatkan, jangan berkedokkan agama, tapi tidak bercontoh moderasi dakwahnya Kanjeng Nabi. Kita telah diajari pelajaran yang sangat berharga oleh Deddy Mulyadi. NU coba introspeksi diri, contoh Deddy Mulyadi, berikan hikmah, wasadatnahu mulkah, wa atainahul hikmah, wa faslal khitab. Di mana moderasi dakwah Kanjeng Nabi yang diajarkan kepada kita.
malulah kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jika memang itu yang terjadi, jelas-jelas itu telah berkhianat kepada founder-founder NU, pendiri-pendiri NU. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.